Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas saya dalam mata kuliah Pengantar Pariwisata dan Hospitality. Nah, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang wisatawan atau turis. Apa aja yang kita bahas dalam topik ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari wisatawan itu sendiri. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang profil wisatawan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tipe dan jenis wisatawan. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang motivasi wisatawan. Saya harap kalian sudah siap untuk belajar dan kita langsung saja ke videonya. Selamat belajar. Wisatawan. Tujuan pembelajaran dari topik ini yang pertama untuk mengetahui dan memahami definisi dari wisatawan. Yang kedua untuk mengetahui dan memahami profil wisatawan. Yang ketiga untuk mengetahui dan memahami tipe dan jenis wisatawan. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui dan memahami motivasi wisatawan. Kita langsung saja ke subtopik yang pertama, yaitu definisi wisatawan. Definisi wisatawan secara etimologi, kata wisatawan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wisata, yang berarti perjalanan. Dalam bahasa Inggris, disebut juga dengan tour atau travel. Orang yang melakukan tour atau travel ini disebut dengan turis atau traveler. Nah, secara terminologi, sebenarnya sudah banyak sekali para ahli yang telah memberikan definisi terkait wisatawan ini, seperti Yuti, Norval, Smith, Pendit, Irawan, dan beberapa lembaga organisasi pariwisata seperti Economics Commission of the League of Nations tahun 1937. Terus juga dibahas juga di Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1967. Namun, definisi yang telah ada ini memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena background dari para ahli itu sendiri juga berbeda. Ada yang dari ekonomi, sosial, terus budaya, sehingga cara pandang mereka terhadap wisatawan ini juga berbeda. Nah, hal ini menyebabkan organisasi UOTO atau yang sekarang sudah berubah menjadi UNWTO berinisiatif untuk menyeragamkan definisi dari wisatawan itu sendiri. Nah, UNWTO ini mendefinisikan wisatawan atau turis adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan dengan tujuan perjalanan tertentu, yakni memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, olahraga, bisnis, dan mengunjungi kaum keluarga. Nah, dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1969 juga telah ditetapkan syarat dikatakan sebagai wisatawan adalah yang pertama, perjalanan itu dilakukan lebih dari 24 jam. Yang kedua, perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukannya tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjunginya. Ketiga hal ini yang menjadi syarat dikatakannya seseorang itu sebagai wisatawan. Dalam instruksi presiden ini juga dijelaskan jika salah satu dari syarat ini tidak memenuhi, maka status dari seseorang tersebut akan dikatakan gugur sebagai wisatawan. Nah, bagaimana jika seseorang itu bepergian kurang dari 24 jam? Nah, di sini dijelaskan oleh UNWTO bahwa orang yang melakukan perjalanan kurang dari 24 jam itu disebut dengan ekskursionis atau dharma wisata atau juga disebut dengan visitor atau pengunjung. Jadi sudah jelas ya,
wisatawan itu memiliki 3 syarat ini. Nah, kita ke subtopik yang kedua, yaitu tentang profil wisatawan. Untuk mengetahui profil wisatawan, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita mengetahui trip descriptor-nya atau deskripsi dari perjalanannya, dan yang kedua yaitu tourist descriptor-nya atau deskripsi dari turisnya itu sendiri atau wisatawan itu sendiri. Yang pertama kita bahas tentang trip descriptor-nya. Untuk mengetahui trip descriptor ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama kita melihat dari lama waktu perjalanan wisatawan itu. Bisa 1-3 hari, 4-7 hari, dan seterusnya. Terus jarak yang ditempuh, apakah dalam kota, luar negeri, dan seterusnya. Terus waktu melakukan perjalanan, apakah hari biasa, weekend, hari libur, dan seterusnya. Terus akomodasi yang digunakan, apakah komersial atau non-komersial. Terus mode transportasi, udara, darat, kereta api, laut. Terus teman perjalanan, apakah sendiri, keluarga, teman sekolah, teman kantor. Dan selanjutnya pengorganisasian perjalanan, apakah diatur sendiri, apakah diatur oleh keluarga, ataukah kantor, atau sekolah, atau biro perjalanan wisata. Selanjutnya juga untuk mengetahui turis deskriptornya ada 3 cara. Yang pertama kita lihat dari karakteristik sosiodemografisnya. Dari karakteristik sosiodemografis ini ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat. Yang pertama dari jenis kelaminnya. Yang kedua umur, tingkat pendidikan, terus kegiatan sehari-harinya, apakah bekerja, apakah sebagai ibu rumah tangga, pelajar, dan sebagainya. Terus status perkawinan, belum menikah atau menikah, dan sebagainya. Terus jumlah anggota keluarga dan komposisinya, dan tipe keluarganya, apakah sudah menikah, apa belum menikah, atau menikah dengan anak usia lebih kecil 6 tahun, karena masing-masing ini berbeda-beda ya. Gitu. Terus yang selanjutnya kita melihat dari karakteristik geografisnya. Kita melihat dari asal tempat tinggalnya, apakah dia dari desa atau dari kota lain atau dari provinsi lain atau dari negara lain. Terus yang ketiga dari karakteristik psikografisnya. Kita lihat dari kelas sosialnya, lifestyle-nya, dan karakteristik personalnya. Selanjutnya kita membahas ke topik yang ketiga, yaitu tipe dan jenis wisatawan. Tipe wisatawan berdasarkan ruang lingkup tujuan perjalanannya. Yang pertama di sini yaitu foreign tourist. Maknanya di sini adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal. Terus yang kedua adalah domestic foreign tourist. Maknanya di sini adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Contohnya di sini adalah orang yang bekerja di kedutaan besar. Misalnya orang Malaysia yang bekerja di kedutaan besar di Indonesia, dia melakukan perjalanan wisata di sekitaran Indonesia, misalnya ke Jogja, ke Bandung, dan sebagainya, maka mereka disebut dengan domestic foreign tourist. Terus yang ketiga, domestic tourist. Maknanya di sini adalah seseorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya kayak kalian melakukan perjalanan wisata dari Lampung ke Jogja tanpa melewati batas negara. Itu disebut dengan domestic tourist. Terus ada juga yang disebut dengan indigenous foreign tourist. Maknanya di sini adalah warga negara suatu negara tertentu yang karena tugas atau jabatannya di luar negeri pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Nah,
Di sini contohnya kayak duta besar Malaysia tadi, misalnya dia balik ke negaranya, ke Malaysia, dan dia melakukan perjalanan wisata di Malaysia, maka mereka disebut dengan indigenous foreign tourist. Nah, yang berikutnya adalah transit tourist. Maknanya di sini adalah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu karena transportasi yang digunakan singgah di negara tersebut. Misalnya kayak kalian mau ke Thailand, misalnya dari Jakarta ke Thailand, tapi transit di Malaysia, dan karena transitnya lama, kalian berwisata di sekitaran itu, maka habis itu kalian balik lagi ke bandara dan berangkat ke Thailand, maka kalian disebut dengan transit tourist. Terus yang terakhir, yang berikutnya adalah business tourist. Di sini maknanya adalah orang yang melakukan perjalanan orang asing atau warga negara sendiri yang mengadakan perjalanan untuk tujuan utamanya itu bisnis, tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelahnya. Nah, di sini maksudnya kayak kalian misalnya ada urusan bisnis ke Jogja, tapi kalian setelah urusan bisnisnya kelar, kalian melakukan perjalanan wisata, maka kalian disebut dengan bisnis turis. Jenis wisatawan. Jenis wisatawan yang pertama di sini adalah wisatawan explorer. Maksudnya di sini adalah wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal, bersedia menerima fasilitas seadanya, serta menghargai norma dan nilai-nilai lokal. Contohnya di sini adalah misalnya wisatawan yang suka berkunjung ke desa-desa adat. Nah, di desa adat itu mereka berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal, terus mereka menghargai norma-norma nilai-nilai yang ada di desa adat tersebut, dan mereka bersedia menerima fasilitas seadanya. Nah, yang berikutnya adalah jenis wisatawan elit. Maksudnya di sini adalah wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan terlebih dahulu dan bepergian dalam jumlah kecil. Biasanya kayak perjalanan orang-orang kaya atau kelompok-kelompok sosialitas seperti itu. Mereka bepergian ke suatu tempat yang belum dikenal dan dalam jumlah yang kecil. Terus jenis wisatawan offbeat, maksudnya di sini adalah wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas seadanya di tempat lokal. Hampir sama dengan jenis wisatawan explorer, cuman di sini yang offbeat ini mereka tidak mau ke tempat wisata atau objek wisata yang ramai dikunjungi gitu. Terus yang berikutnya jenis wisatawan unusual. Maksudnya di sini adalah wisatawan yang dalam perjalanannya mengunjungi tempat-tempat baru dan melakukan aktivitas yang agak beresiko. Misalnya di sini kayak wisatawan yang suka dengan climbing gitu-gitu kan, itu kegiatan yang beresiko. Terus wisata-wisata mistis gitu-gitu kan resikonya juga ada seperti itu. Nah, yang berikutnya jenis wisatawan incipient mass. Maksudnya di sini adalah wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual atau kelompok kecil dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian. Maksudnya di sini kayak mereka melakukan perjalanan wisata baik individu atau kelompok, tapi fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu masih asli, misalnya kayak ke desa wisata menawarkan homestay yang benar-benar rumah masyarakat seperti itu. Terus yang berikutnya adalah individual mass tourist. Maksudnya di sini adalah wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya dan biasanya hanya untuk bersantai dan bersenang-senang. Mereka bepergian dalam kelompok besar dan meminta fasilitas yang berstandar internasional. Ini misalnya kayak rombongan-rombongan dari kantor gitu kan pergi berwisata ke suatu tempat dan mereka menginap di hotel dan hotel harus menyediakan fasilitas yang berstandar
internasional, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah mass tourist. Maksudnya di sini adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya. Ini maksudnya kayak kalian misalnya orang Lampung pergi ke Jogja, di Lampung sudah terbiasa dengan fasilitas wisata kayak hotel atau wisma, dan kalian pergi ke Jogja juga kalian minta fasilitas-fasilitas yang sama dengan yang ada di Lampung, seperti itu. Kita lanjut ke subtopik yang keempat, yaitu motivasi wisatawan. Nah, ini merupakan bagian yang menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan, keinginan, dan motivasi. Nah, dari bagian ini bisa dilihat bahwa motivasi itu sebenarnya muncul karena adanya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setelah seseorang ini sadar bahwa dia butuh sesuatu, sehingga dia mempunyai keinginan untuk melakukan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Dan setelah dia punya keinginan, maka dia akan menentukan tujuan gitu. Misalnya di sini contohnya kayak kalian misalnya butuh refreshing gitu, butuh relaksasi gitu kan, karena mungkin sudah bekerja atau kuliah selama seminggu atau sebulan tanpa istirahat gitu. Jadi kalian butuh refreshing atau relaksasi. Nah, dari situ kalian sudah sadar bahwa kalian butuh refreshing. Nah, dari situ kalian akan punya keinginan untuk bepergian atau berwisata. Nah, setelah punya keinginan bepergian dan berwisata, maka kalian akan termotivasi untuk pergi ke suatu tempat. Maka kalian akan menentukan tujuan yang akan kalian tuju. Misalnya kalian akan pergi ke pantai gitu kan. Sehingga dengan begitu setelah kalian pergi ke pantai, akhirnya kebutuhan yang sejak awal kalian untuk berrelaksasi atau refreshing akhirnya terpenuhi dan akhirnya kalian puas setelah memenuhi kebutuhan. Jadi ini merupakan keterkaitan antara kebutuhan, keinginan, dan motivasi itu. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi bahwa sebenarnya hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan mendasar, yaitu fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bernafas, makan dan minum, seks dan tidur. Itu sudah kebutuhan paling mendasar yang tidak bisa yang wajib dipenuhi lah gitu. Nggak mungkin kita nggak bernafas, kita nggak makan dan minum gitu kan. Terus kebutuhan yang kedua yaitu keamanan. Merupakan juga kebutuhan yang termasuk mendasar, kayak jaminan terhadap lapangan kerja, sumber daya, moral, keluarga, kesehatan, dan properti. Berikutnya cinta juga merupakan suatu kebutuhan kayak persahabatan, kekeluargaan, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan penghargaan juga. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Mungkin untuk wisata maksudnya ke aktualisasi diri ini, atau juga ke penghargaan juga bisa. Jadi setelah kita bekerja selama sebulan atau 1 semester, kita memberikan penghargaan terhadap diri kita yang sudah bekerja, kita melakukan refreshing untuk memberi penghargaan terhadap diri kita yang selama ini sudah capek untuk bekerja. Nah, seperti itu. Nah, motivasi wisatawan di sini menurut Mathiesen dan Wall 1982 ada 4 kategori yang menjadi faktor seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, yaitu dari kategori fisik. Motivasinya adalah untuk penyegaran tubuh, jiwa, kesehatan, partisipasi olahraga, kesenangan, hiburan, dan belanja.
Kategori yang kedua yaitu karena budaya. Mereka motivasinya untuk keingintahuan pada negara lain, masyarakat dan tempat seni, musik, arsitektur, cerita rakyat di tempat di objek wisata gitu. Terus kategori personal, misalnya kayak motivasinya di sini kayak kunjungan ke rumah keluarga atau family, terus ke rumah sahabat, bertemu kenalan atau teman baru, spiritual juga, dan lain sebagainya. Dan yang kategori yang keempat di sini adalah gengsi dan status. Di sini motivasinya adalah untuk melakukan hobi, belajar, untuk bisnis, tujuan profesional, konferensi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya motivasi wisatawan menurut Rian 1991 dalam Pitana 1995. Ada beberapa yang menjadi motivasi wisatawan. Yang pertama yaitu untuk escape. Maksudnya di sini adalah ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari. Yang berikutnya adalah untuk relaxation. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk penyegaran yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape. Yang berikutnya adalah untuk play. Maksudnya di sini adalah ingin menikmati kegembiraan melalui berbagai permainan yang merupakan permunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan serius. Yang berikutnya adalah family bonds. Itu untuk mempererat hubungan kekerabatan. Jadi misalnya kayak keluarga kalian pergi jalan-jalan untuk bonding, atau kelas kalian pergi jalan-jalan untuk mempererat hubungan antara satu sama lain, kayak gathering dan lain sebagainya. Terus untuk prestis, maksudnya di sini adalah untuk menunjukkan gengsi dan dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau derajat sosial. Ini nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya kita jalan-jalan juga untuk prestis ya, untuk gengsi, untuk ditunjukkan ke teman-teman, apalagi di zaman sosial media seperti ini, kayak kita upload di Instagram juga untuk gengsi ya sebenarnya gitu, dan untuk menunjukkan gaya hidup kita gitu. Nah, yang berikutnya adalah untuk social interaction. Maksudnya di sini adalah untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi. Berikutnya adalah untuk romance. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis atau untuk memenuhi kebutuhan seksual khususnya dalam pariwisata seks ya. Di sini contohnya kayak wisata di Thailand kan masih menyediakan wisata seks untuk turis-turis yang datang, seperti itu. Terus yang berikutnya untuk educational, keinginan untuk melihat sesuatu yang baru, mempelajari orang lain dan atau daerah lain untuk mengetahui kebudayaan etnis lain, misalnya kayak pergi ke desa wisata untuk memahami kebudayaan di desa itu, atau ke museum untuk memahami sejarah dan sebagainya. Terus untuk wish fulfillment, maksudnya di sini adalah keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang lama dicita-citakan sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat agar bisa melakukan perjalanan. Dan yang terakhir adalah self-fulfillment. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru. Faktor yang mempengaruhi melakukan perjalanan wisata. Di sini ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor lifestyle. Faktor lifestyle di sini ada beberapa hal. Yang pertama, pendapatan dan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah semakin tinggi pendapatan atau semakin layak pekerjaan seseorang, maka
minat mereka biasanya akan semakin tinggi untuk melakukan perjalanan wisata karena dengan kesibukan mereka sehari-hari, mereka biasanya jenuh dan akan mencari waktu untuk mencoba lari dari kejenuhan itu. Terus yang kedua adalah hak cuti kerja. Em, Orang-orang yang kerja biasanya setelah mereka memiliki cuti, mereka biasanya akan mengisi cuti mereka itu dengan berwisata. Terus pendidikan non mobilitas. Nah, untuk pendidikan biasanya orang yang memiliki pendidikan tinggi, motivasi mereka untuk berwisata itu akan semakin tinggi karena mereka dengan berwisata mereka akan mendapat wawasan-wawasan atau menambah wawasan. Dan mobilitas juga biasanya orang-orang yang mobilitasnya tinggi juga kayak pekerja kantoran, mereka akan cenderung melakukan perjalanan wisata. Terus ras dan jenis kelamin. Eh, Faktor ini juga menentukan. Survei membuktikan biasanya orang yang sering melakukan perjalanan wisata adalah orang yang berkulit putih dan laki-laki. Tapi beberapa tahun terakhir ini orang Asia juga sangat suka melakukan perjalanan wisata, misalnya kayak orang Jepang, kayak orang Cina. Mereka sangat suka dengan melakukan perjalanan wisata. Nah, faktor yang kedua adalah life cycle atau siklus usia. Mulai dari childhood, anak-anak, young adult, married, empty nest stage, dan old age. Kalau childhood biasanya masih untuk minat wisatanya itu masih ditentukan oleh orang tuanya. Keputusan berwisata masih ditentukan oleh orang tuanya. Terus young adult ini masa di mana mereka ingin bebas dari orang tua dan ingin santai atau bersenang-senang dengan teman-temannya sehingga mereka memilih untuk berwisata. Terus merit pada saat di tahap merit ini juga biasanya mereka melakukan wisata yaitu tadi kayak contohnya untuk bonding. Terus emptiness stage ini contohnya kayak orang tua yang telah ditinggalkan anaknya yang sudah dewasa dan merantau. Orang-orang seperti ini juga biasanya eh, potensi untuk berwisata juga tinggi karena mereka ingin mengisi waktu. Terus yang berikutnya juga old age, yang orang-orang pensiun juga biasanya keinginan untuk berwisata juga tinggi. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak melakukan perjalanan wisata, di sini ada beberapa hal biasanya kayak biaya. Karena berwisata itu mahal ya, butuh biaya kayak akomodasi, transportasi, sehingga faktor biaya adalah faktor yang paling penting. Terus tidak adanya waktu, biasanya orang sibuk bekerja sehingga mereka tidak melakukan aktivitas wisata. Terus kondisi kesehatan juga menentukan, nggak mungkin orang yang sakit melakukan objek wisata, berwisata gitu. Tapi tergantung kondisi kesehatannya juga ya. Biasanya kalau misalnya kondisi kesehatannya itu masih bisa jalan atau masih terlalu belum kritis, bahkan ada yang melakukan wisata kesehatan gitu untuk berobat gitu. Terus alasan keluarga juga biasanya kayak orang yang udah nikah nggak mau berwisata karena harus meninggalkan keluarganya itu juga biasanya faktor yang menyebabkan orang tidak berwisata. Dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Contohnya kayak COVID ini ya gitu, orang tidak berwisata karena ada kebijakan untuk stay at home seperti itu. Nah, itu dia materi hari ini dan sekarang kita ke summary. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, banyak definisi wisatawan yang dikemukakan oleh para ahli. Terus, yang kedua, untuk mengetahui profil wisatawan terdiri dari dua cara, yaitu dari trip descriptor-nya dan turis descriptor-nya. Terus yang ketiga, wisatawan memiliki tipe dan jenis wisatawan yang beragam. Dan yang terakhir adalah motivasi berwisata dipengaruhi oleh kebutuhan dan sejumlah faktor. Nah, itu dia pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.